أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustadz, sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka pemerintah menghimbau untuk tetap tinggal di rumah. Lalu bagaimana dengan suami Ana yang masih harus tetap bekerja di luar rumah, Ustadz? Qadarullah, suami Ana berdagang membuka stand minuman. Dan untuk saat ini juga, qadarullah, kami tidak punya tabungan dan harus membayar kontrakan. Jujur saya sebagai istri juga merasa khawatir ketika suami saya masih harus tetap bekerja. Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Jadi, ya Allah ya, ketika dia memang harus bekerja, ya silahkan bekerja. Kondisinya stay at home itu untuk menyelamatkan diri dari COVID-19. Tapi, kalau dia nggak bekerja, dia akan kelaparan. Kelaparan juga menyebabkan kematian. Ada dua kematian di sini. Kematian dikarenakan kelaparan, yang itu hal yang pasti, orang mati kelaparan nggak makan akan meninggal dunia. Adapun COVID-19 belum tentu dia terpapar. Kalau memang dia harus bekerja, maka nasihat Ana, ikutin arahan-arahan para medis. Pemerintah juga ketika mengarahkan harus ada social distancing ya. Kalau dia jual minuman, dia pakai mungkin pakai kaos tangan, dia berusaha untuk mensterilkan dagangan dia juga memberikan arahan-arahan kepada pembeli, tadi nggak boleh kumpul-kumpul ya. Kalau nggak salah di Cina juga restoran itu boleh buka dengan jumlah pengunjung terbatas dan duduknya nggak boleh berhadap-hadapan. Setelah duduk mereka pergi kemudian disterilkan ya. Hal-hal seperti itu tetap dilakukan. Dan selain yang seperti itu, doanya diperkuat. Karena dia semakin potensi terkenanya semakin besar buat dia. Karena dia keluar rumah, karena dia berinteraksi dengan orang. Tapi mudah-mudahan dengan cara dia membaca zikir pagi dan petang, selalu berdoa. Tadi yang sampaikan ucapan Imam Syafi'i dalam masalah wabah ini, nggak ada yang lebih manfaat daripada bertasbih. Suruh suami terus bertasbih. Ketika suami dia pulang dari kerjaannya, minta dia untuk mensterilkan dirinya, pakaian dia langsung dicuci umpamanya ya, dia cuci tangan, dia mandi bersih, baru kemudian dia berjumpa dengan keluarga dan anak-anaknya. Besoknya juga seperti itu ya. Mudah-mudahan ini membuat pahala buat anti dan keluarga anti, suami anti khususnya semakin besar. Karena dia berjuang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan untuk berbangga-banggaan dan bukan untuk pamer terhadap harta yang dia kumpulkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Titipan berikutnya, Ustadz. Ustadz, sekarang ini saya sedang menunggu anak dua saya yang baru masuk pondok 3 Februari 2020 di Indonesia. Saya berasal tinggal di Perth. Dengan ada COVID-19, saya ingin balik ke Perth, kumpul bersama suami dan kedua anak saya. Akan tetapi suami ingin saya diam di Indonesia, berdoa dan jangan putuskan perjuangan ini di jalan Allah. Saya bingung harus bagaimana, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Lihat jamaah, COVID-19 ini membuat orang-orang berpisah dari mereka yang dia kasih. Kalau sekarang dipisahkan dengan jarak, kalau hari ini dipisahkan dengan COVID-19, nanti akan dipisahkan dengan kematian. Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah semaumu, kau pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintai siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah dengan mereka. Maka nasihat Ana buat yang berpisah. Ada yang keluarganya mungkin ini part dengan Indonesia. Mungkin ada yang di Jawa juga nggak bisa.
Ada yang keluarganya ada di luar pulau, yang satu ada di Jawa. Apa yang harus dilakukan? Kalau suami memerintahkan anti untuk bertahan di tempat anti, maka stay at home, tetap di rumah. Perjuangkan yang ada di sini. Suami juga berjuang di sana. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka kondisi ini semoga seperti yang di awal Anda sampaikan. Kondisi yang membuat kita mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Berat iya buat kita. Beban buat kita, naam. Harus sabar iya, tahan diri. Yakin pasti ada hikmahnya. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka buat mereka yang terpisah, mungkin perpisahan ini membuat doa kalian semakin khusyuk. Semakin ikhlas lillahi ta'ala. Diceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, akhirnya kaumnya ketakutan. Mereka berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu binatang-binatang pun dikeluarkan ya. Apa kejadian pada waktu Nabi Yunus atau cerita yang lainnya, itu dipisahkan ibu dari anaknya. Ibu dari anaknya dipisahkan. Binatang-binatang ternak dipisahkan dari anaknya juga. Kenapa? Ketika dipisahkan, doa mereka semakin khusyuk. Tapi ketika kumpul, ya berbedalah. Ketika kita nggak tahu dengan kondisi keluarga kita, ketika mereka menangis, di sana kita dengar suaranya, maka doa kita semoga semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil hikmah dari COVID-19 ini, semoga perpisahan itu berbuah keindahan nantinya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, sebagai ikhwah di Wonomulyo sudah tidak keluar dari rumahnya kalau tidak penting dan tidak sholat fardu dan sholat Jumat. Dan saya perintahkan untuk anak saya untuk tidak turun dari toko dan tetap tinggal di rumah. Di luar pasar masih buka. Masjid di depan toko masih melaksanakan sholat berjamaah dan masyarakat masih lalu lalang. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah saya bisa meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan sholat di rumah, tapi kesibukan hari tetap menjual dalam toko? nah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Di beberapa daerah, kalau nggak salah di Jawa Tengah, mereka sudah mengeluarkan fatwa MUI, bahwa besok nggak ada sholat Jumat untuk hari esok, Jumat besok ini. Wallahu a'lam. Ana baca tadi, semoga itu nggak hoax ya. Kemudian berkaitan dengan yang kondisi ditanyakan. Ini orang masih jualan. Apakah dia boleh dia tetap buka toko, tapi dia tidak ke masjid, padahal masjid dekat sama rumahnya. Dan orang-orang masih ke masjid. Lihat kondisi daerah dia. Apabila termasuk yang potensi ada COVID-19 di sana, maka nggak apa-apa engkau tidak sholat. Dan ketika jualan, tetap tadi yang Anda sampaikan, bahwasanya artinya social distancing itu dijaga. Jaga jarak semuanya, cara penjualannya seperti itu. Karena ketika di masjid, mereka sholat dengan soft yang rapat, yang kita nggak tahu. Jadi ada rukhsah sebenarnya. Bicara jualan pula, lihat apakah itu menjadi darurat dia. Kalau memang dia umpamanya cukup untuk dia makan, kemudian dia tutup tokonya untuk menghindarin keramaian tersebut, maka itu akan jadi lebih baik buat dia. Jadi yang pertama, lihat kepada kondisi daerah sana. Dari satu daerah ke daerah lainnya berbeda-beda. Ada mungkin daerah yang sudah nggak sholat berjamaah, karena nggak ketahuan, sampai sakit di situ. Tapi kalau bicara bekerja, Ustaz, mereka masih bekerja. Kalau memang dia diperlukan, kalau nggak kerja dia nggak bisa hidup umpamanya. Maka dia tetap bekerja, tapi dengan catatan menjaga diri, jangan sampai dia menularkan atau orang lain menularkan kepada diri dia. Dan semua itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini. Boleh 3 lagi Ustaz. 3 lagi, Masya Allah. Tafadhali. Ini ada besan Ana lagi koma di rumah sakit. Dengan kondisi seperti sekarang ini, kita harus di rumah. Boleh nggak kita cuma berdoa saja dari rumah? Karena nggak bisa jenguk
itu yang terbaikkah ya Ustadz? Dan kalaupun sampai meninggal dunia, kita sampai nggak bisa datang, benarkah tindakan saya? Barakallahu fiik. Dalam kondisi wabah ini, kita tahu rumah sakit menjadi tempat yang paling beresiko untuk penularan itu. Karena di sana banyak orang-orang yang tubuhnya nggak sehat, yang kita juga nggak tahu, mungkin ada pengunjung keluarganya dari luar kota yang datang ke sana membawa virus COVID-19 ini. Semuanya kita serba nggak tahu, dan pemerintah memberikan arahan kepada kita untuk tetap tinggal di rumah. Dan keberangkatan keluarga untuk membusuk ayahnya yang koma atau besannya yang koma tidak terlalu tidak terlalu dibutuhkan. Artinya keberangkatan mereka ke sana, pertama dia koma, dia mungkin tidak sadar, dan di sana sudah ada yang merawatnya. Insya Allah keberadaan di rumah itu tetap lebih baik. Kalau dikatakan tadi dikatakan bahwasanya bagaimana kalau berdoa dari rumah, silahkan terus berdoa dari rumah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha sudah dilakukan, yaitu usaha dengan meletakkan dia di rumah sakit, kemudian dengan mengeluarkan biaya, ada perawat, ada dokter yang merawat dia, maka insya Allah nggak ada masalah. Kalaupun nanti sampai meninggal dunia, tinggal dilihat. Kalau kita bisa mengantarkan jenazah dan dia bukan positif COVID-19, umpamanya keluarganya paling tidak ikut menguburkan, maka silahkan dikuburkan. Tapi kalau ternyata nanti ada masalah dengan COVID-19 ini dan tidak bisa umpamanya mensolatinya, maka dia melaksanakan sholat gaib untuk keluarganya yang meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustadz, apakah saya boleh dalam baksos ditulisan memakai nama perusahaan? Dari niat sih nggak ada untuk ria, cuman saya termasuk orang yang serakah. Maksud serakah di sini, pertama saya bikin baksos, saya pengen pahala di sini. Kedua, saya bikin seruan di tempat wudhu untuk wakaf, pengen juga pahala di sini. Ketiga, kan uang yang disalurin buat baksos hasil dari perusahaan. Saya secara tidak langsung pengen keberkahan dari usaha saya tadi. Gimana hukumnya Ustadz? Tunggu, dia mengatasnamakan perusahaan. Iya, perusahaan dia sendiri Ustadz. Padahal dia sendiri, perusahaan itu milik dia. Iya betul. Nggak ada masalah insya Allah ketika kita itu disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ketika kita bisa berbuat baik di semua lini, maka lakukan hal itu. Apalagi di masa wabah seperti ini. Sana'iul ma'ruf, taki masari as-su' wal afat wal halakah. Perbuatan-perbuatan baik itu membantu orang itu akan menyelamatkan kita dari mati buruk, dari penyakit-penyakit, dari kebinasaan. Maka silahkan. Ketika engkau mengatakan engkau atas nama perusahaan, dan dia ingin berkah, bukan ingin pujian, bukan ingin sanjungan, bukan ingin membanggakan dirinya, itu yang tahu adalah dirimu. Mengataskan nama, mengatasnamakan pribadi pun nggak ada masalah. Yang penting niatnya. Namun memang yang lebih baik, sedekah itu adalah sembunyi-sembunyi. Kalau tadi dikatakan engkau berbagi dari uang perusahaan, engkau ingin berkah buat perusahaan tersebut tanpa menyebutkan perusahaan tersebut, Allah tahu bahwasanya engkau telah berbagi lewat perusahaan yang kau miliki. Jadi berkah itu bukan karena namanya disebut. Jadi tanpa penyebutan nama pun Allah sudah tahu, dan Allah akan kasih ganti, Allah akan kasih berkah, Allah akan kasih yang lebih dari apa yang kita berikan. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak harus orang itu tahu siapa yang memberi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustadz, apakah ketakutan kita yang berlebihan sama corona ini menyalahi syariat? Ketakutan yang seperti apa dikatakan berlebihan? Bahasa pertanyaan sih seperti Baik, kalau bicara ketakutan yang berlebihan, kita nggak boleh takut berlebihan. Takut yang wajar. Makanya kalau ada mengatakan engkau nggak perlu takut sama COVID-19, COVID ini makhluk Allah. Betul makhluk Allah. Singa juga makhluk Allah. Makanya Rasul SAW
Ketika bicara penyakit nih, beliau mencontohkan penyakit ini dengan singa. Sama-sama makhluk Allah. Beliau mengatakan, firra minal majdhum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena kusta seperti lari dari singa. Sama-sama makhluk Allah. Kita tahu dia berbahaya, kita takut. Karena bahaya yang ada pada diri kita. Tapi sejatinya, kita takutnya sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang nyuruh kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Kita diperintahkan untuk menjaga nyawa kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kalian jangan menimpakan diri kalian kepada kebinasaan. Artinya kita takut sama Allah. Allah yang nyuruh kita untuk menjaga diri kita, untuk menjaga tubuh kita. Akhirnya hal-hal yang berbahaya, kita takut. Jadi takutnya wajar. Bukan takut, ini yang nggak wajar gini. Di rumah ya. Tidur di rumah. Gimana kalau COVID-19 nanti lewat genteng? Turun. Pas anak tidur, ya Allah. Gentengnya dipasangin plastik sama dia. Itu yang nggak wajar gitu. Jadi kalau memang disebutkan dia itu menularnya lewat ini, lewat itu, yang wajar. Ya kita perlu berhati-hati. Tapi yang tidak wajar tadi, ketika kemudian kita jadi paranoid dengan semuanya. Ada orang baru lewat naik motor, ya Allah gimana ya? Kalau dia kena, kemudian ketika angin itu dia lari dengan kencang, kemudian COVID-19 terbang, kemudian masuk ke pintu rumah anak, kemudian kena dengan pegangan pintu. Pegangan pintunya digosokin sama dia. Padahal nggak ada yang megangin sebenarnya. Maka takut tapi tidak paranoid. Barakallahu fikum. Ingat, dalam kondisi seperti ini, fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabarlah. Mungkin Allah hendak memberikan pahala syahid kepada kita. Dengan kita bersabar di tempat tinggal kita. Menanti Allah mengangkat wabah ini. Doakan saudara-saudara kita. Apa yang engkau miliki dari kelebihan harta, bagikan kepada mereka yang mungkin tidak bisa stay at home. Karena kondisi mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.